Berita utama sepak bola hari ini. Singapura masuk slot FIFA Series, tetangga protes. Polemik 3 pemain diaspora timnas Indonesia yang menyusul gabung liga lokal. Usai pembukaan SEA Games yang buruk, kini timnas U22 Indonesia juga dirugikan. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Singapura masuk slot FIFA Series, tetangga protes. Drama sepak bola Asia kembali memanas ketika FIFA merilis pembagian grup FIFA Series terbaru. Namun, bukannya semua negara fokus pada persiapan tim, analisis lawan, dan strategi permainan lintas benua, kawasan Asia Tenggara justru kembali diguncang oleh satu cerita yang tidak terduga. Sebuah cerita yang membuat banyak orang mengangkat alis, membuat media berdebat, dan membuat federasi sepak bola akhirnya buka suara tegas. Semua berawal dari grup B yang diisi Singapura, Australia, Mali, dan Peru. Pada awalnya, tidak ada yang menganggap grup ini kontroversial. Singapura tampil sebagai tuan rumah, Australia membawa reputasi kuat sebagai salah satu raksasa Asia, Mali mewakili kekuatan Afrika yang solid, sedangkan Peru datang dari Amerika Selatan dengan ciri khas permainan keras dan taktis. 4 negara dari 4 benua dengan 4 gaya bermain yang berbeda total. Inilah tujuan FIFA Series, mempertemukan negara-negara yang jarang bertemu dalam pertandingan resmi. Namun, masalah besar justru datang dari luar grup ini. Masalah yang menciptakan kehebohan se-ASEAN. Malaysia, tanpa diprediksi siapapun, tiba-tiba mengajukan diri untuk menggantikan Singapura sebagai tuan rumah. Mereka secara terbuka menyatakan siap mengambil alih slot yang sudah dikunci FIFA. Permintaan yang membuat banyak orang tak percaya dan membuat federasi lain harus turun tangan memberi respons. Karena dalam sepak bola internasional, slot tuan rumah bukan sesuatu yang bisa digeser begitu saja, bukan seperti meminjam giliran atau saling tukar jadwal. Ada proses panjang di baliknya. Proposal resmi, audit fasilitas, kelayakan stadion, kesiapan organisasi, hingga penilaian jangka panjang. Dan Singapura, dari seluruh negara ASEAN, justru menjadi yang dipilih FIFA setelah melewati semua tahapan itu. Begitu kabar Malaysia ingin menggantikan Singapura menyebar, media Singapura langsung memanas. Tidak lama kemudian, federasi mereka mengeluarkan pernyataan singkat dan menyindir. Good job FIFA. Sebuah kalimat sederhana yang memuat makna jelas. Kalau sudah resmi dipilih FIFA, jangan coba-coba diambil alih. Singapura memang punya alasan kuat untuk merasa tersinggung. Dari sudut pandang FIFA, keputusan memilih Singapura tidak dilakukan secara asal. Ada 3 alasan utama yang membuat mereka menjadi kandidat ideal. Pertama, stabilitas federasi. Singapura dikenal rapi, minim drama, tidak ada konflik internal, dan punya roadmap pembinaan yang konsisten. FIFA sangat menghargai federasi yang stabil karena penyelenggaraan turnamen membutuhkan struktur organisasi yang kuat. Kedua, infrastruktur. Stadion mereka memang tidak sebesar GBK atau Bukit Jalil, tetapi semuanya tertata, modern, fungsional, dan lolos standar FIFA tanpa banyak revisi. FIFA lebih memilih stadion yang terkontrol daripada stadion besar namun rawan kendala teknis. Ketiga, branding negara. Singapura dikenal aman, efisien, disiplin, dan memiliki reputasi tinggi dalam hal penyelenggaraan event internasional. Untuk proyek besar seperti FIFA Series yang masih memasuki tahap pertumbuhan, FIFA membutuhkan negara yang tidak menyulitkan, tidak merepotkan, dan tidak menciptakan risiko politik. Karena itulah, ketika Malaysia mendadak mengajukan diri, drama langsung tercipta. Dari sisi Malaysia, mereka merasa lebih berhak. Mereka memiliki ranking lebih baik, supporter lebih banyak, dan panggung sepak bola yang lebih ramai. Tetapi FIFA Series bukan soal siapa yang lebih kuat atau siapa yang memiliki fans terbanyak. Ini soal kelayakan menyelenggarakan event global di bawah standar FIFA. Dan dalam kategori itu, Singapura lebih unggul. Setelah Federasi Singapura menegaskan sikap mereka, drama semakin memanas. Media Malaysia mulai mempertanyakan kelayakan Singapura. Fans kedua negara saling sindir di media sosial. Tetapi satu fakta tidak berubah. FIFA tidak mengganti keputusan. Singapura tetap tuan rumah grup B, Australia tetap bersiap. Mali dan Peru tetap menjalankan jadwal mereka. Dan Malaysia tetap berada di luar daftar. Yang menarik, Singapura justru menjadi pihak paling tenang dalam seluruh drama ini. Tidak ada pernyataan emosional, tidak ada serangan balik, dan tidak ada usaha melobi FIFA. Mereka hanya memberi satu kalimat tegas, lalu kembali fokus pada persiapan menghadapi 3 tim besar dari 3 benua. Sikap profesional seperti inilah yang membuat FIFA semakin yakin bahwa mereka memilih negara yang tepat. Di sisi lain, langkah Malaysia justru dianggap sebagai upaya mencari jalan pintas. FIFA tidak pernah membuka opsi menggantikan negara lain dalam FIFA Series. Semua proses harus melalui seleksi formal. Dan ketika Malaysia mencoba masuk lewat jalur lobi, hal itu membuat mereka terlihat tidak siap mengikuti mekanisme resmi.
Yang bikin publik juga heran, karena sembari mencoba menyenggol FIFA Series, Malaysia sendiri juga tengah mempersiapkan AFC Series. Inilah yang membuat sepak bola kawasan ASEAN bingung dengan arah dan program tujuan Harimau Malaya ke depannya. Pada akhirnya, kisah ini memberikan pelajaran penting. Dalam sepak bola internasional, yang dihargai bukan hanya ranking tinggi, stadion besar, atau basis fans yang masif. Yang dihargai adalah stabilitas, kemampuan menyelenggarakan event besar tanpa drama, profesionalisme federasi, kesiapan administrasi, serta komitmen untuk menjalankan standar FIFA tanpa menimbulkan ribut publik. Dan dari seluruh negara ASEAN, Singapura menunjukkan bahwa mereka paling siap dalam aspek itu. Karena itulah, ketika mereka berusaha membela diri, itu bukan kesombongan. Itu adalah bentuk wajar dari pembelaan terhadap posisi yang mereka dapatkan melalui proses resmi. Grup B tetap berjalan dengan formasi awal. Singapura, Australia, Mali, dan Peru. Malaysia tetap berada di luar. Dan drama ini menjadi pengingat bahwa panggung internasional tidak memihak pada negara yang paling berisik, tetapi pada negara yang paling siap bekerja. Polemik 3 pemain diaspora Timnas Indonesia yang menyusul gabung liga lokal. Polemik yang mengitari rencana kepulangan sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia ke kompetisi domestik kini memanas. Tidak sekadar soal transfer semata, tetapi juga soal arah pembangunan sepak bola nasional, keseimbangan kualitas kompetisi, serta prioritas klub dan pemain. Dalam beberapa pekan terakhir, kabar bahwa beberapa nama besar yang berkarier di Eropa digoda kembali ke Super League memicu diskusi berlapis di kalangan pengamat, pelatih, supporter, dan tentu saja direksi klub. Fenomena ini, di satu sisi, memunculkan optimisme karena menghadirkan pengalaman internasional dan kualitas yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh klub-klub besar. Namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana adaptasi dan penggunaan pemain-pemain tersebut akan dilakukan agar tidak sekadar sensasi sesaat. Ambil contoh kasus Joey Pelupesi yang kembali dikaitkan dengan Persib Bandung. Kabar mengenai minat Maung Bandung bukan sekadar rumor basi. Transfer ini mengandung logika olahraga yang jelas. Joey adalah sosok gelandang bertipe box-to-box dengan pengalaman kompetitif Eropa dan stabilitas fisik yang dibutuhkan tim yang mengejar gelar. Persib, yang musim ini sempat mengalami pergantian taktik dan membutuhkan kedalaman skuad, melihat peluang untuk menambah pemain yang bisa langsung memberi dampak. Namun persoalan klasik muncul. Untuk merekrut Joey, klub harus bersedia menanggung sisa kontrak yang masih mengikat pemain di klub lamanya, Lommel SK, sampai Juni 2026. Disinilah muncul dilema manajerial. Apakah Persib sanggup melakukan pengeluaran besar untuk menutup klausul tersebut? Atau memilih solusi alternatif seperti barter pemain, peminjaman berbiaya, atau menunggu status bebas kontrak? Diskursus ini bukan hanya soal kemampuan finansial, tetapi juga soal prioritas jangka panjang klub yang ingin membangun skuad berkelanjutan dibandingkan mengejar solusi kilat. Kasus berikutnya adalah Ivar Jenner, yang keputusannya untuk meninggalkan FC Utrecht dipandang sebagai kesempatan strategis bagi beberapa klub Super League, termasuk Persija Jakarta. Ivar, yang mengalami minimnya jam bermain di tim utamanya musim ini, merupakan profil ideal bagi klub domestik yang ingin menyeimbangkan kreativitas teknis dan visi permainan modern. Dari sudut pandang pelatih, kedatangan Ivar bisa memperkaya opsi taktik. Ia mampu bermain sebagai regista atau box-to-box yang mengalirkan bola dari lini tengah ke lini depan. Cocok untuk tim yang menggarap penguasaan bola dan transisi cepat. Namun kembali lagi persoalan yang sama, adaptasi. Pemain yang besar di luar negeri tidak selalu langsung cocok dengan ritme dan tekanan publik di tanah air. Untuk itu, manajemen Persija mesti menyediakan rencana reintegrasi yang matang, mulai dari program kebugaran khusus, sesi adaptasi kultur klub, hingga perlindungan psikologis dari tekanan tinggi publik ibu kota. Sementara itu, rumor mengenai Cyrus Margono, yang kabarnya menarik perhatian klub-klub domestik, termasuk juara bertahan, menambah warna pada polemik ini. Cyrus, penjaga gawang muda yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa, menawarkan nilai jual ganda, kualitas teknis, dan nilai komersial. Kiper berpaspor Indonesia ini bukan hanya membawa atribut shot stopping dan distribusi bola modern, tetapi juga mengundang antusiasme supporter yang haus akan pemain berdarah campuran berlabel abroad. Namun Persib atau klub lain yang berminat harus mempertimbangkan apakah membawa kiper yang baru saja hengkang dari klub asing merupakan prioritas strategis dibanding kebutuhan lain, misalnya memperkuat lini depan atau lini tengah yang selama ini menuntut perbaikan. Di lapangan tak kalah penting adalah dampak kompetitif dan struktural bila fenomena kepulangan massal diaspora ini benar-benar terjadi. Pertama, secara kualitas permainan, pemain-pemain barangkali akan memberi lonjakan level permainan secara instan. Teknik individu, pengalaman menghadapi tekanan di Eropa, serta pemahaman taktik terkini bisa menyuntik kemajuan bagi klub penerima. Kedua, dari sisi kompetisi domestik,
Masuknya pemain berkualitas dapat memperketat persaingan dan menambah nilai jual liga di mata sponsor dan media, sehingga berkontribusi pada pendapatan hak siar dan pemasukan klub. Ketiga, sisi pembinaan lokal perlu dijaga. Jika terlalu banyak slot posisi inti diisi pemain pulang kampung, kesempatan pemain muda domestik untuk berkembang bisa tertutup, sehingga jangka panjang pembibitan talenta lokal berisiko mandek. Lalu bagaimana seharusnya PSSI, klub, dan agen merespons dinamika ini? Pertama, transparansi dan komunikasi adalah kunci. Klub yang berminat harus menjelaskan rencana pemanfaatan pemain kepada supporter dan media. Apakah pemain tersebut akan menjadi starter otomatis, rotasi, atau sosok mentor untuk talenta muda? Kedua, klausul kontrak harus disusun sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Misalnya, kontrak jangka menengah dengan opsi perpanjangan berdasar performa, atau skema pembiayaan yang memadatkan beban dengan bonus berbasis penampilan dan hasil. Ketiga, integrasi pemain harus menyertakan program komprehensif fisioterapi, nutrisi, adaptasi iklim, serta sosialisasi tim, agar transisi dari Eropa ke Asia Tenggara tidak menghancurkan ritme karier pemain. Di level supporter, reaksi masyarakat kerap beragam dan emosional. Ada kebanggaan ketika nama-nama besar kembali memperkuat klub lokal. Sebaliknya, ada kekecewaan ketika pemain diaspora datang hanya untuk kepentingan finansial atau prestasi singkat. Manajemen klub harus cermat membaca sentimen ini dan membangun narasi. Kedatangan pemain diaspora harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk prestasi klub, peningkatan kualitas liga, serta inspirasi bagi generasi muda. Tidak kalah penting adalah peran agen dan pemain itu sendiri. Keputusan kembali bermain di tanah air kerap dilandasi alasan beragam. Peluang bermain reguler, kedekatan keluarga, atau tawaran finansial menggiurkan. Namun bagi karier profesional, tindakan ini harus dipertimbangkan matang-matang. Apakah kepulangan akan menguntungkan secara perkembangan karier, atau justru menutup kesempatan tampil di level yang lebih tinggi lagi? Pemain muda yang berstatus diaspora harus menimbang antara jam terbang klub yang menjanjikan, peluang tampil reguler, serta jalur menuju timnas senior. Dari perspektif strategis nasional, PSSI bisa mengambil manfaat dari fenomena ini dengan menerapkan kebijakan yang mendorong sinergi antara pemain diaspora dan program pembinaan nasional. Misalnya, memfasilitasi program kunjungan pemain diaspora ke akademi lokal, mengadakan workshop teknis bersama pelatih klub, atau memaksimalkan peran mereka sebagai mentor bagi pemain muda. Dengan begitu, kepulangan pemain tidak semata soal transaksi komersial, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan pemain yang lebih luas. Polemik ini sejatinya adalah sinyal kematangan sepak bola Indonesia yang mulai diperhitungkan secara internasional. Minat klub domestik terhadap pemain diaspora menunjukkan bahwa talenta asal Indonesia kini memiliki daya tarik di luar negeri, dan sebaliknya, pemain asing berdarah Indonesia kini menjadi aset berharga. Yang diperlukan kini adalah kebijakan cerdas, eksekusi manajerial yang bersih, dan visi jangka panjang dari klub serta federasi agar keuntungan dari fenomena ini tidak berubah menjadi kontroversi semata. Bila semua pihak bergerak secara terkoordinasi, maka pulangnya Joey Pelupesi, Ivar Jenner, Cyrus Margono, atau siapapun bukan sekadar headline belaka, melainkan langkah strategis yang mempercepat kemajuan sepak bola nasional menuju level yang lebih tinggi. Dan semakin fenomena kepulangan para diaspora ini mencuat ke permukaan, atmosfer sepak bola tanah air kembali terasa hidup. Seolah semua mata publik tertuju pada pasar transfer mendatang yang disebut-sebut bisa menjadi salah satu paling gila dalam beberapa tahun terakhir. Karena ketika para pemain yang tumbuh di sistem Eropa datang, mereka tidak hanya membawa kemampuan teknis, tetapi juga mentalitas, cara berpikir, disiplin, bahkan etika bermain yang selama ini dirindukan dan dianggap kurang dimiliki pemain lokal, sehingga kedatangan mereka bukan sekadar transfer pemain, melainkan transfer budaya sepak bola, transfer atmosfer, transfer peningkatan level, dan ini secara langsung membuat kompetisi Super League terasa naik kelas. Bukan sekadar liga biasa yang hanya mengandalkan gaya bermain fisik, tetapi mulai bergerak ke fase baru di mana build up, visi bermain, kualitas posisi, sampai pola pressing menjadi lebih matang seiring hadirnya nama-nama diaspora yang mulai terbiasa bermain di bawah tekanan Eropa, dan keadaan ini membuat klub-klub Super League berlomba seolah tidak mau menjadi tim yang terlambat menangkap momentum, karena mereka tahu bahwa jika mereka berhasil mendatangkan pemain diaspora, bukan hanya kualitas tim yang naik, tetapi juga aura prestasi klub meningkat, sponsor senang, penggemar puas, dan ruang ganti lebih kompetitif. Sementara di sisi lain, para pemain diaspora yang pulang tidak datang dalam kondisi harus beradaptasi dari nol, tetapi mereka justru punya motivasi ganda, karena di Eropa mungkin mereka tidak mendapat jam terbang ideal, tetapi di Super League mereka bisa menjadi pemain inti, bisa menjadi jantung permainan, bisa menjadi figur panutan, dan mereka tahu sorotan media akan tertuju pada mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil terasa relevan dan penuh perhitungan.
Sementara klub-klub Super League juga memahami bahwa mendatangkan pemain seperti ini bukan spekulasi, melainkan investasi jangka panjang, karena kualitas mereka sudah teruji di lingkungan profesional. Jadi tak heran bila rumor kepulangan para diaspora ini menjadi salah satu topik paling panas dalam diskusi pecinta sepak bola nasional. Baik di warung kopi, forum daring, ataupun podcast sepak bola, semuanya tidak berhenti membahas skema, dampak, peluang, konsekuensi, bahkan gosip pergerakan di balik layar, dan semua pembicaraan itu menunjukkan betapa eratnya hubungan emosional antara publik dengan tim nasional. Karena ketika pemain yang pernah berseragam Garuda kembali, rasanya seperti keluarga pulang kampung, seperti darah yang tersambung kembali, dan ini bukan sekadar romantika, tetapi juga bentuk harapan bahwa kompetisi lokal bisa menjadi tempat kembali berkembang, tempat menunjukkan identitas, tempat membuktikan kemampuan, dan sekaligus tempat membangun masa depan tim nasional yang semakin solid. Apalagi jika pemain diaspora ini terus bertambah, maka kualitas latihan timnas akan naik, level sparring naik, mental bertanding makin matang, sehingga imbas akhirnya adalah prestasi, bukan sekadar euforia sementara. Bahkan di balik dinamika bursa transfer yang semakin memanas ini, muncul satu pertanyaan besar yang perlahan bergema, bukan hanya di ruang diskusi supporter, tetapi juga diam-diam di benak para pelaku industri sepak bola itu sendiri, yaitu seberapa jauh fenomena pemain diaspora ini mampu mengubah peta persaingan Super League ketika kualitas, mentalitas, disiplin, dan kebiasaan latihan ala Eropa benar-benar terintegrasi. Bukan hanya sekadar menjadi ajang sensasi media. Ketika klub-klub mulai menyadari bahwa mendatangkan pemain diaspora bukan sekadar urusan teknis di lapangan, melainkan investasi jangka panjang terhadap filosofi permainan, attitude, dan profesionalisme, maka yang terjadi adalah stadion-stadion Super League akan menyaksikan level permainan yang meningkat secara drastis, bahkan menciptakan standar yang baru, seperti ritme permainan yang lebih cepat, kontrol bola yang lebih rapi, dan pressing yang lebih matang, yang pada akhirnya membuat kompetisi semakin menarik untuk ditonton. Supporter pun otomatis diuntungkan, karena mereka tidak hanya menikmati pertandingan sebagai hiburan, tetapi juga merasakan kebanggaan ketika pemain diaspora yang sebelumnya meniti karir jauh di luar negeri akhirnya pulang, memakai logo klub lokal, dan bersedia membela tim tanah kelahiran mereka dengan sepenuh jiwa. Reaksi publik pun semakin memuncak ketika rumor bertambah kuat bahwa proses negosiasi sebenarnya sudah berjalan, meski dilakukan secara tertutup, dan banyak pengamat percaya bahwa keputusan resmi hanya masalah waktu. Dalam situasi ini, banyak pemain lokal mulai melihat peluang dan ancaman sekaligus, karena kehadiran pemain diaspora otomatis meningkatkan kompetisi internal yang memaksa setiap pemain untuk bekerja jauh lebih keras, lebih disiplin, dan lebih profesional dibanding sebelumnya. Mereka mulai paham bahwa mereka tak boleh lagi hanya mengandalkan bakat alami, melainkan harus mengembangkan mental juara, kemampuan membaca permainan, serta build up dengan tempo tinggi, seperti yang diterapkan di Liga Eropa. Ketika tingkat kompetisi internal meningkat, ekosistem sepak bola pun ikut berkembang. Dari cara klub merekrut pemain, meningkatkan fasilitas latihan, hingga mengubah metode pelatihan agar sesuai standar internasional. Tentu, ini bukan perjalanan singkat yang akan selesai dalam semusim, tetapi sebuah proses panjang yang akan mengubah wajah sepak bola Indonesia secara bertahap namun pasti. Di sisi lain, keputusan para pemain diaspora untuk pulang bukanlah sekadar urusan pindah klub, tetapi soal panggilan emosional, karena mereka tahu ketika memakai seragam klub tanah leluhur, mereka tidak hanya membawa nama keluarga, tetapi juga harapan jutaan supporter yang selalu bermimpi melihat sepak bola Indonesia berbicara banyak, bukan sekadar menjadi peserta di kompetisi internasional. Bahkan, sebagian pemain menyatakan bahwa mentalitas sepak bola Indonesia saat ini mulai menunjukkan perubahan positif, terutama setelah berbagai gelaran internasional yang membuat nama timnas Indonesia semakin sering menjadi pembicaraan di Asia. Kehadiran mereka di Super League dianggap sebagai dorongan moral sekaligus suntikan pengalaman berharga bagi pemain dan pelatih lokal. Para pemain diaspora sadar bahwa ketika mereka memilih pulang, posisi mereka sebagai pemain timnas akan semakin diperhatikan, setiap gerak mereka dipantau, setiap performa mereka dinilai, dan setiap kesalahan mereka akan menjadi bahan pembahasan besar. Tapi justru disitulah motivasinya, karena mereka ingin membuktikan diri bahwa keputusan pulang bukan langkah mundur, melainkan langkah maju yang akan membakar semangat kompetisi di liga lokal. Dan semakin menarik lagi, ketika rumor-rumor tersebut tidak hanya menimbulkan euforia di kalangan supporter, tetapi juga menjadi sinyal bagi klub-klub lain yang sebelumnya kurang bergairah di bursa transfer. Mereka mulai bergerak mencari peluang serupa, mulai menyusun strategi merekrut pemain diaspora lainnya, entah yang masih berstatus pemain timnas, ataupun yang potensinya cukup besar, namun belum sempat mendapat panggung di level internasional. Ini menciptakan efek domino yang luar biasa, karena ketika satu klub melakukan terobosan, klub lain otomatis tak ingin kalah.
event. Keputusan satu pemain diaspora saja bisa mengubah arah strategi transfer satu liga penuh. Pada akhirnya, fenomena ini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia yang dahulu dipandang remeh oleh publik luar negeri, kini mulai diperhitungkan karena kualitas pemain yang merantau kini kembali untuk membangun pondasi baru. Dengan demikian, Super League perlahan bukan lagi sekadar liga domestik, tetapi menjadi magnet bagi talenta diaspora, menjadi tempat tumbuhnya generasi baru, dan menjadi panggung yang semakin layak untuk dilihat dunia. Usai pembukaan SEA Games yang buruk, kini timnas U22 Indonesia juga dirugikan. Usai pembukaan yang semrawut, euforia yang mestinya menghangatkan semangat kontingen Indonesia berubah cepat menjadi campuran kecewa dan kehati-hatian. Karena 3 kegagalan teknis yang terjadi pada hari pertama cabang olahraga, sepak bola putra SEA Games 2025 di Thailand bukan hanya memicu tawa sinis di media sosial, tetapi juga menimbulkan dampak nyata bagi persiapan dan ritme sebuah tim yang datang mempertahankan gelar. Ketika lampu stadion macet, lagu kebangsaan tidak diputar, dan sistem penomoran tempat duduk amburadul, soal yang tampak sepele itu berujung pada satu konsekuensi yang sulit diabaikan. Timnas U22 Indonesia menjadi satu-satunya tim unggulan pot 1 yang berhadapan dengan jeda istirahat yang jauh lebih singkat antara pertandingan fase grup mereka, sehingga beban fisik dan taktis yang dipikul skuad Garuda Muda otomatis meningkat. Di saat negara lain, termasuk tuan rumah dan negara kuat regional, menikmati ruang waktu pemulihan yang lebih lapang, Indonesia harus cepat beradaptasi dan merumuskan ulang manajemen tenaga, taktik rotasi pemain, serta strategi pemulihan jika tak mau kehilangan momentum sejak fase awal. Skenario ini menempatkan pelatih dan staf dalam dilema klasik antara mempertahankan susunan terbaik yang sudah diasah selama pemusatan latihan atau mengamankan keseimbangan fisik pemain dengan rotasi. Sebuah keputusan yang syarat risiko karena kompetisi berformat singkat seperti SEA Games tidak memberi kesempatan kedua. Selain itu, waktu istirahat yang pendek memaksa tim medis dan petugas performance untuk bekerja ekstra, dari sesi pendinginan pasca pertandingan yang harus disesuaikan, hingga intervensi pemulihan berbasis data seperti krioterapi, pijat terfokus, dan regimen nutrisi yang lebih agresif. Semua itu membutuhkan koordinasi sempurna dengan pihak penyelenggara stadion dan hotel akomodasi untuk memastikan pemain mendapat kondisi ideal menjelang laga kedua. Namun ketidakpastian logistik awal tentu menguras energi mental sang kru. Lebih jauh lagi, aspek psikologis tak boleh diremehkan. Pemain muda yang sejatinya datang membawa beban juara sekaligus rasa ingin membuktikan diri sambil juga berhadapan dengan tekanan publik, kini harus menghadapi faktor eksternal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kualitas teknis mereka. Ketika publik melihat tim lain mendapatkan jeda jenak untuk recovery dan taktik, muncul asumsi yang merugikan bahwa jadwal Indonesia sengaja dirampingkan atau dirugikan. Narasi semacam ini, betapapun tidak berdasar, mampu memancing gelombang opini negatif yang justru menambah tekanan pada pemain. Bukan hal aneh bila kemudian muncul reaksi emosional di media sosial yang menuntut klarifikasi, kompensasi, atau bahkan protes formal. Disinilah manajemen tim dituntut kecakapan komunikasi publik agar isu tidak melenceng menjadi bahan politisasi yang lebih luas. Dari sudut pandang taktik, pelatih harus pintar membaca angka-angka. Kesempatan rotasi menipis, jadwal padat memaksa simplifikasi taktik supaya pemain tak kehabisan tenaga mencoba variasi rumit di lapangan. Kesederhanaan permainan, peminimalan transisi panjang, dan fokus pada fase bertahan yang kompak menjadi jurus realistis yang bisa dipilih agar tim tetap kompetitif. Selain itu, latihan pra-pertandingan harus mengedepankan intensitas terukur, sembari menjaga unsur eksplosif bila diperlukan. Skena ini juga membuka peluang pemain cadangan untuk unjuk gigi bila rotasi digunakan cerdas. Talenta yang belum tampil bisa memberi warna baru dan menjadi faktor penentu kelangsungan langkah tim di turnamen. Secara administratif, permasalahan ini menuntut reaksi cepat dari delegasi PSSI di lokasi, mendesak panitia untuk memperbaiki jadwal, atau setidaknya memberi kompensasi berupa akses lapangan latihan tambahan, fasilitas pemulihan yang lebih baik, atau perubahan skedul latihan yang memadai merupakan langkah-langkah yang realistis. Namun, penting juga bagi manajemen untuk tetap menjaga hubungan diplomatis dengan pihak penyelenggara, karena sengketa publik bisa berujung pada keributan yang justru merugikan atlet. Cara terbaik adalah mengajukan permintaan resmi yang berbasis data. Misalnya, memaparkan parameter fisiologis dan rekomendasi medis yang menunjukkan kebutuhan istirahat optimal untuk atlet setelah pertandingan kompetitif, sehingga permintaan dianggap valid dan profesional. Dalam konteks lebih luas, insiden-insiden teknis seperti ini lantas menjadi cermin kelam tentang kesiapan penyelenggara. SEA Games adalah panggung multi-event berskala regional yang menyedot perhatian publik dan media, sehingga standar operasional harus berada pada level tinggi.
Kegagalan di bagian fundamental seperti pencahayaan stadion, sistem audio, dan penataan tempat duduk menegaskan perlunya audit manajemen event dan peningkatan kapasitas tim produksi teknis. Bukan hanya soal malu-maluin, tapi juga soal keselamatan, kenyamanan, dan keadilan kompetisi. Negara tuan rumah harusnya menunjukkan profesionalitas di depan ribuan atlet dan skuad pendukung. Kegagalan berulang, apalagi jika terjadi sejak babak awal, berpotensi merusak reputasi penyelenggara dan memperbesar celah polemik yang tidak diinginkan. Di sisi lain, momentum ini juga dapat diputar jadi peluang. Bagi tim pelatih dan pemain Indonesia, situasi darurat ini bisa dijadikan bahan evaluasi daya tahan, kedisiplinan, dan kemampuan mengelola tekanan. Jika bisa melewati hambatan awal tanpa kehilangan fokus, Timnas U22 akan menunjukkan karakter nyata juara, adaptif, tangguh, dan mampu menemukan jalan saat kondisi tidak ideal. Ini juga momen agar PSSI memperlihatkan kapabilitas manajerial mereka. Bagaimana terjemahkan problem lapangan menjadi solusi langsung, dan bagaimana komunikasikan langkah yang diambil ke publik agar gaduh mereda. Sejatinya, SEA Games adalah arena prestasi yang penuh dinamika. Kadang faktor non-teknis yang kecil bisa punya efek domino besar. Indonesia sebagai juara bertahan datang bukan sekadar untuk mengklaim medali lagi, tetapi juga untuk membuktikan kapasitas organisasi dan karakter atletnya. Meski dirugikan oleh jadwal yang padat akibat masalah teknis di hari pembukaan, kesempatan untuk bangkit tetap ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah ketenangan, keputusan berbasis data dari tim performance, komunikasi yang bijak dari pimpinan kontingen, serta fokus tanpa kompromi dari para pemain. Bila semua elemen itu terjaga, beban jadwal yang tampaknya merugikan bisa berubah menjadi bukti kekuatan mental dan profesionalisme skuad Garuda Muda. Pembelajaran ini akan menjadi bagian dari cerita besar bagaimana sebuah tim mampu mempertahankan kejayaannya di tengah badai. Situasi yang dihadapi Timnas U22 Indonesia ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar, terutama soal bagaimana mungkin sebuah event besar sekelas Pesta Olahraga Asia Tenggara justru memperlihatkan banyak sekali kekacauan teknis yang seharusnya tidak terjadi. Terlebih ketika federasi mengetahui bahwa puluhan juta mata dari berbagai negara sedang memperhatikan jalannya pertandingan pembuka. Dan ironisnya kerugian akibat jadwal yang timpang justru ditanggung oleh Indonesia yang statusnya merupakan unggulan. Padahal idealnya setiap negara yang menjadi unggulan harus mendapat perhatian ekstra terutama dalam hal recovery pemain. Karena intensitas pertandingan di level internasional membutuhkan pengelolaan tenaga, kebugaran, mental, dan fokus yang tidak bisa dianggap ringan. Dan kini publik Indonesia tidak hanya geram oleh masalah teknis seperti lampu stadion atau lagu kebangsaan yang tidak diputar, tetapi juga merasa marah sebab jadwal istirahat yang pendek berpotensi mengacaukan kualitas performa skuad Garuda Muda. Kejanggalan demi kejanggalan itu semakin menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan tampak tidak siap, dan meskipun panitia berupaya melakukan pembenahan, kesan buruk sudah terlanjur menyebar karena dunia tahu bahwa sepak bola di Asia Tenggara adalah hiburan besar dengan eksposur tinggi, sehingga ketidakteraturan seperti ini seharusnya tidak dibiarkan terjadi, sebab setiap detail sekecil apapun mempunyai dampak langsung dan tak langsung terhadap psikologis pemain, strategi pelatih, hingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara turnamen. Dan sekarang, semua sorotan otomatis mengarah pada bagaimana Timnas U22 Indonesia harus mengatasi tekanan ini dengan mental yang kuat, motivasi yang tidak mudah terkikis, dan rasa percaya diri bahwa mereka mampu menghadapi segala tantangan meskipun kondisi sekeliling tidak ideal. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa seluruh skuad harus memiliki karakter petarung, sebab perjalanan menuju semifinal bukan sekadar perkara bagaimana memenangkan pertandingan, tetapi bagaimana mereka mengelola ritme fisik dan mental setelah menjalani laga pertama lalu hanya mendapat jeda 4 hari sebelum bertemu Myanmar, dan 4 hari dalam turnamen besar adalah waktu yang sangat singkat, terlebih jika tim harus mempersiapkan diri dari evaluasi taktik, pemulihan stamina, serta penyesuaian strategi untuk menghadapi lawan yang mungkin tampil berbeda dibanding pertandingan sebelumnya. Karena itulah publik Indonesia berharap bahwa sosok Indra Syafri yang terkenal matang dalam memoles mental pemain muda bisa mengambil langkah bijak untuk menjaga atmosfer ruang ganti tetap positif, tidak terbawa tekanan eksternal, sekaligus meyakinkan para pemain bahwa kondisi tidak ideal ini bukan alasan untuk menyerah, namun justru cambuk agar tampil lebih kuat dan memberikan bukti bahwa mental pemenang sesungguhnya lahir dari tantangan, bukan dari kenyamanan. Insiden demi insiden yang terjadi pada hari pembukaan sepak bola putra SEA Games 2025 di Thailand bukan sekadar catatan buruk pada laporan harian, melainkan sinyal kuat bahwa persiapan dan manajemen pertandingan mengalami masalah serius yang akhirnya merugikan Timnas U2 Indonesia secara konkret dan berkepanjangan.
Kegagalan teknis memutar lagu kebangsaan yang memaksa pemain Laos dan Vietnam menyanyikan lagu kebangsaan secara akapela, kerusakan pencahayaan di Stadion Raja Mangala yang membuat panitia harus meminjam lampu dari stadion lain, serta kekacauan sistem penomoran tempat duduk yang memaksa penonton mencari kursi kosong di zona berbeda karena nomor kursi yang tercetak tidak sesuai dengan kondisi real tempat duduk. Semuanya terjadi bertubi-tubi dan menunjukkan lemahnya protokol uji teknis serta pengecekan akhir. Yang paling meresahkan adalah implikasi operasional atas perubahan jadwal yang membuat jadwal pertandingan Timnas U2 Indonesia menjadi satu-satunya dari kelompok unggulan pertama yang mendapat jeda istirahat jauh lebih pendek dibandingkan rival utama seperti Thailand dan Vietnam, sehingga anak-anak asuh Indras Jafri yang hanya memainkan 2 laga fase grup akibat penyesuaian setelah mundurnya satu kontestan harus menghadapi beban fisik dan pemulihan yang tidak proporsional. Situasi ini tidak hanya mengganggu ritme persiapan yang matang selama pemusatan latihan, tetapi juga menuntut kapasitas manajerial ekstra dari staf tim untuk menata ulang rencana pemulihan, rotasi pemain, serta skenario taktik demi mengantisipasi potensi kelelahan pada saat laga kedua. Dari perspektif ilmu olahraga, selisih durasi istirahat antara 2 dan 8 hari, seperti yang terjadi antara Timnas U2 Indonesia dan tim tuan rumah atau Vietnam, memiliki dampak nyata pada tingkat pemulihan glikogen otot, akumulasi kelelahan neuromuskular, dan risiko cedera yang meningkat. Oleh karena itu, staf medis dan tim performance wajib bekerja ekstra keras untuk memaksimalkan strategi pemulihan aktif, memantau kualitas tidur, mengatur nutrisi yang optimal, serta mengelola beban latihan ringan sebelum pertandingan kedua, sambil tetap menjaga kestabilan mental pemain yang sudah terdampak oleh headline negatif serta gelombang komentar publik di media sosial. Secara taktis, kondisi ini harus disikapi dengan kepala dingin oleh staf kepelatihan. Lakukan evaluasi cepat usai laga pembuka untuk memetakan siapa pemain yang masih menunjukkan kapasitas fisik dan siap menerima beban tinggi, terapkan rotasi bila perlu untuk meredam risiko cedera, dan rancang skenario permainan yang lebih konservatif namun efektif agar setiap menit yang dimainkan memberi kontribusi maksimal bagi peluang lolos. Di ranah komunikasi dan diplomasi olahraga, PSSI dan manajemen kontingen wajib segera berkoordinasi dengan panitia penyelenggara untuk meminta penjelasan tertulis tentang dasar perubahan jadwal, serta menuntut kompensasi praktis bagi tim yang dirugikan, misalnya akses tambahan ke fasilitas recovery, penjadwalan ulang latihan, atau izin sesi pemulihan eksklusif. Diam saja bukan pilihan ketika ada indikasi keputusan operasional panitia mengabaikan prinsip keadilan kompetisi. Lebih jauh lagi, kesalahan grafis terkait bendera dan kekeliruan teknis lain menuntut perbaikan tata kelola produksi konten dan protokol teknis panitia. Diperlukan audit proses produksi grafis, prosedur cek and recheck visual nasional, serta uji coba sistem suara dan pencahayaan berulang dengan kondisi simulasi penuh menjelang pertandingan, sehingga persoalan serupa tidak terulang dan kredibilitas penyelenggara tidak semakin tergerus. Sementara itu, dari sisi hubungan antar negara, insiden berulang ini berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik kecil yang mesti diredam lewat permintaan maaf resmi serta langkah perbaikan konkret. Permintaan maaf saja tanpa tindakan korektif tidak akan cukup untuk memulihkan kepercayaan delegasi dan supporter. Di level PSSI, ada ruang untuk mengambil sikap proaktif yang tegas namun konstruktif. Ajukan protes resmi bila diperlukan. Dokumentasikan semua dampak teknis dan kompetitif yang dialami tim, serta pastikan ada catatan resmi yang bisa menjadi dasar pembicaraan di tingkat LOC dan federasi regional. Di ranah publik dan sosial media, arahkan narasi supaya tetap menjaga moral pemain. Dukungan konstruktif jauh lebih berguna ketimbang amarah yang bisa menambah beban psikologis pemain muda yang sedang berjuang, karena tekanan negatif yang tak perlu hanya akan memperburuk performa. Kesimpulannya, meskipun 3 insiden utama pada hari pembukaan nampak seperti rangkaian kebetulan, akumulasi dampaknya terhadap tim seperti Timnas U2 Indonesia nyata dan signifikan. Oleh sebab itu, aksi cepat, komunikasi tegas, strategi pemulihan holistik, serta evaluasi independen pasca turnamen wajib dilakukan oleh semua pemangku kepentingan agar atlet yang telah bekerja keras melalui proses seleksi dan pemusatan latihan tidak menjadi korban kelalaian operasional penyelenggara. Lebih jauh lagi, ketika situasi penjadwalan yang timpang itu berpotensi mempengaruhi performa di lapangan, maka ruang analisis pun bergerak dari ranah teknis menuju psikologis. Sebab para pemain muda yang terbiasa dalam ritme kerja sistematis bisa terguncang oleh perubahan mendadak yang seolah dibiarkan begitu saja oleh penyelenggara. Dan di titik ini, peran tim psikologi dan motivasi menjadi krusial untuk menjaga mindset performatif agar para pemain tidak terjebak pada pikiran negatif yang dapat menurunkan fokus. Karena di pertandingan tingkat regional seperti SEA Games, satu kesalahan sekecil kehilangan fokus 5 detik saja bisa mengubah hasil pertandingan secara dramatis.
Situasi yang semakin tidak ideal ini sebenarnya dapat menjadi titik penguat mental apabila ditangani dengan pendekatan kepemimpinan yang tepat, di mana pelatih dan ofisial harus membentuk narasi kolektif bahwa ketidakadilan justru akan menjadi bahan bakar semangat. Sehingga para pemain tidak hanya bermain untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa kualitas sepak bola Indonesia tidak dapat dihentikan hanya karena kekacauan teknis yang mencemari profesionalisme ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu. Dan pada akhirnya, moralitas publik memainkan peran psikologis taktis di mana pemain merasa dihargai dan didukung, sehingga daya konsentrasi tetap terjaga.